Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video untuk bulan Februari ini saya akan membahas tentang QR code, yaitu sebuah atau quick response. Jadi ini banyak digunakan sekarang untuk perbankan ataupun kita yang ingin menampilkan sebuah kode yang mudah ataupun lebih tepat dan cepat dalam proses untuk scanningnya, karena mayoritas HP-HP Android sekarang sudah support dengan pembacaan QR code dengan melalui kamera dan aplikasi QR scanner. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang QR code itu sendiri. Jadi QR code ini, kalau dari garis besarnya yang saya cari informasinya itu ada kotak 3 besar. Dia berfungsi sebagai pembatasan dari kode-kode. Jadi ini kode-kodenya yang berupa kotak-kotak kecil baik secara vertikal ataupun horizontal. Sedangkan kotak kecil di dalam dari kotak besar ini adalah sebagai ukuran dari pembatasan dari kotak besar itu sendiri fungsinya. Sedangkan perkembangan yang terjadi QR code itu ada yang bersifat statik ataupun dinamis atau dinamik. Jadi kalau untuk yang statik itu contohnya kita ini membuat sebuah QR code yang sudah paten, tidak ada perubahan. Jadi contohnya situs alamat web kita yang kita model untuk QR code. Jadi modelnya sudah paten, sedangkan untuk yang sistemnya dinamis, setiap kita pembuatan QR code, dia sifatnya setiap kita nge-create satu QR code, maka otomatis QR code itu sudah tidak bisa digunakan, atau kalau seandainya digunakan sifatnya hanya duplikat, jatuhnya tidak mengakses ke satu situs. Jadi ini bisa diimplementasikan untuk kode-kode barcode sebuah produk. Jadi setiap produk dia memiliki satu QR code setiap itemnya. Jadi QR code ini ketika dia di-scan sudah otomatis kode itu sudah terbaca. Itu jadi kalau untuk situsnya itu bisa banyak situs yang sifatnya gratis ataupun yang pro untuk situs QR code generatornya. Jadi itu bisa kita cek. Ini nanti saya akan masukkan di blog saya myvitality3.wordpress.com. Itu bisa diakses tentang di sini ada cara membuat QR code fungsinya. Nah, di sini ada beberapa situs yang saya akan coba, yaitu pertama situsnya itu www.theqrcode-generator.com. Jadi di sini fiturnya ini memiliki ada free text. Jadi teks apa yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian ini alamat web. Ini baru saja saya membuat situs blog saya. Kemudian ini kontak. Jadi kita bisa membuat sebuah QR code untuk sebuah kontak informasi usaha kita. Jadi ketika di-scan otomatis dia terhubung langsung dengan kontak kita. Akan menyimpan yang ini berupa phone. Jadi seandainya dia akan, kalau di Android akan masuk ke proses telepon. Ini adalah SMS. Dengan scan ini maka langsung akan dihubungkan ke SMS dengan pesan apa. Misalnya pesan produk ini gitu. Jadi dia langsung berupa mengarahkan
dari kode ini untuk ke aplikasi SMS. Yang saya akan coba yaitu ya URL yang saya buat ini. Coba kita refresh dulu. Oke, jadi coba kita buat semisal ini saya buat untuk membuat QR code. Yang saya ambil itu ini URL-nya. Kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kita paste aja. Oke. Kita sudah ini untuk kita pindahkan dulu untuk URL dia. Nah, di sini kemudian kita pilih short URL, kita perpendek. Jadi ini kodenya. Kemudian sisanya tinggal kita save QR code ini dengan cara save ini, kemudian kita beri nama apa? Misal QR code log dengan versinya yang kita inginkan apa di sini. Ini ada EPS, SVG, dan PNG. Kemudian kita save. Ini dari situs yang pertama. Sedangkan untuk situs-situs yang lainnya, ini ada geokr.me/pagerti. Ini ada, ini malah lebih lengkap dari mulai URL, kemudian teks. Ini ada VCAT, dia bisa menyimpan langsung ke buku telepon kita. Kemudian ini ada berupa SMS, ini berupa telepon. Ini untuk menentukan lokasi. Jadi QR code itu bisa langsung sebagai kayak Google Map itu sendiri. Kemudian di sini ada untuk pembuatan event. Jadi event-eventnya ini bisa untuk waktu, jadi pengganti tanggal waktu. Kemudian ini tentang email, jadi langsung mengarah ke email yang kita arahkan. Sedangkan ini untuk QR code pembuatan WiFi password. Jadi semisal kita sebuah ada usaha yang menyediakan password untuk setiap orang dibedakan. Sedangkan kalau seandainya kita memberi password itu akan tersebar. Jadi kalau seandainya dia merupakan QR code, dia akan lebih sulit untuk terbaca. Itu yang bisa mengamankan password WiFi kita. Ini mungkin. Kemudian kalau yang situs berikutnya ini ada Kaiwa QR code. Ini sama juga. Ini di sini lebih lengkap. Nah, tapi di sini akan diarahkan pada untuk registrasi terlebih dahulu dan bersifat pro. Coba kita cek di sini. Nah, di sini ini kan sudah saya bahas tentang dinamik dan statik. Jadi kalau statik mungkin akan mengenerate langsung. Nah, di sini akan ini. Jadi ini cuma memang kita diarahkan langsung untuk login dulu ke situsnya. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya QR Code Generator. Ini sama juga, lebih lengkap, bahkan sampai ke App Store, MP3, PDF, Facebook, Twitter, Bitcoin, image juga bisa. Jadi dia langsung bisa cuma sekali lagi ini memang harus kita registrasi terlebih dahulu. Kalau untuk yang ini sifatnya
Kalau rata-rata untuk yang ini dia sifatnya free. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya yang lebih perfect itu sifatnya sudah pro. Mungkin itu pengetahuan singkat dari pembuatan QR code dengan menggunakan situs QR code generator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.